Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk setiap berkat anugerah Tuhan sepanjang malam hari ini. Terima kasih karena kami boleh beristirahat, melepas lelah dan penat kami. Dan terima kasih Tuhan, satu hari lagi yang baru Tuhan berikan pada hari ini untuk menikmati berkat Engkau yang luar biasa. Tuhan, kiranya kasih penyertaan Tuhan menyertai sepanjang waktu hari ini. Sebentar kami menikmati firman-Mu. Mohon beri hikmat, kebijaksanaan, dan marifat yang berasal dari Engkau untuk merenungkan setiap firman-Mu yang kami nikmati pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, renungan pada pagi hari ini berjudul Miliki Visi Tuhan untuk menghadapi masa depan. Kenapa harus memiliki visi Tuhan? Karena masa depan memiliki ketidakpastian, dan sudah pasti ketakutan itu ada pada setiap orang, karena segala sesuatu yang dia hadapi belum nampak, belum terlihat. Ya, itu bagi setiap kita yang tidak memiliki visi Tuhan. Namun tidak berlaku bagi teman, saudara, bapak, ibu, saudara sekalian yang sudah memiliki visi dari Tuhan. Kenapa kita harus memiliki visi dari Tuhan? Pada Bilangan 13 ayat 1 sampai yang 33. Bapak Ibu nanti boleh setelah renungan pada pagi hari ini boleh membaca lebih detail dan intens bagaimana Tuhan memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk melihat tanah perjanjian. Namun beberapa orang, bahkan segelintir orang, dapat mempengaruhi ketidakpercayaannya, ketakutannya, bahkan membatasi dirinya. Di ayat 31 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bilangan 13 ayat yang 31. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Terlihat Bapak Ibu di dalam kutipan di ayat 31 dari Bilangan 13 ayat 31 jelas faktor ketidakpercayaan karena faktor pengamatan secara panca indera kita, bahkan pengamatan kita yang penuh keterbatasan, visi kita yang penuh keterbatasan sebagai manusia, itu mengakibatkan bahkan berdampak kepada banyak orang yang bisa menebarkan ketakutan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita tahu visi Tuhan baik bagi bangsa Israel. Begitu juga bagi Bapak dan Ibu sekalian dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Visi Tuhan bagi hidup kita untuk mencapai tanah perjanjian yang kaya akan susu dan madu itu, seperti bangsa Israel, sangat jelas. Namun, apa yang terlihat? Terkadang kita sama seperti bangsa Israel. Terkadang kita sama seperti bangsa Israel ini
yang selalu saja untuk melihat segala sesuatu dari pengamatan terbatas kita, sehingga itu membatasi berkat anugerah yang akan Tuhan berikan bagi kita. Sama seperti pada bangsa Israel, di saat itu Tuhan menjanjikan menyertai mereka sepanjang waktu, bahkan memimpin mereka, menolong mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun seringkali kita sama seperti bangsa Israel yang tidak memiliki visi dari Tuhan dengan benar, tidak melihat visi Tuhan dengan secara keseluruhan, sehingga kita hanya membatasi apa yang kita lihat, apa yang kita pahami, padahal panca indera kita penuh keterbatasan, pemikiran kita penuh keterbatasan, sehingga anugerah yang Tuhan ingin berikan pada kita, kepada bangsa Israel dengan kelimpahan susu dan kelimpahan madu, itu menjadi tertunda. Karena apa? Ya, karena kita membatasi anugerah Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi, hendaklah kita sebagai umat percaya miliki visi yang dari Tuhan secara benar. Visi Tuhan secara harafiah. Kita umat pilihan, kita umat pemenang, kita umat yang dikasihi Tuhan. Percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masa depan kita sudah rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, visi Tuhan itu membuat kita tidak membatasi anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, buat hari ini maupun masa depan. Mari miliki visi yang seperti Yosua dan Kaleb miliki. Di Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Demikian Bapak Ibu, mari kita miliki visi Tuhan untuk menghadapi masa depan kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti. Memang, betul, tidak ada yang pasti dan tidak ada yang kita ketahui tentang masa depan kita. Tapi percaya, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, miliki visi yang dari Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb ini di ayat yang ke-30. Sangat jelas, sangat mengimani, percaya atas penyertaan Tuhan, percaya akan solusi, percaya akan berkat Tuhan yang berlimpah di hadapan depan, bahkan bisa mengalahkan, bahkan bisa merebut tanah perjanjian dari orang-orang yang mungkin dianggap jauh lebih besar. Setiap orang punya masalah, tapi Allah kita lebih besar. Setiap orang punya persoalan, setiap orang punya kekhawatiran, tapi percaya. Mari kita belajar bersama-sama mengimani bahwa visi Tuhan adalah yang terbaik. Jangan batasi rencana Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berkaitan masa depan, setiap langkah yang akan kita ambil, biarlah semuanya hikmat dari Tuhan. Lakukan apa yang terbaik. Apakah yang menjadi yang terbaik buat kehidupan kita? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sama seperti bangsa Israel. Pergi, lihat. Tuhan memerintahkan Musa kepada bangsa Israel. Lihat, dari seluruh suku untuk melihat semua, mengintip semua kondisi tanah perjanjian itu. Namun satu hal tidak banyak juga yang khawatir.
kekhawatiran itu muncul karena visi Tuhan tidak lebih besar dibanding pengamatan tersebut. Renungan pada pagi hari ini, biarlah kita berharap dan percaya penuh terhadap visi yang berasal dari Tuhan. Karena dengan memahami visi Tuhan secara luar biasa, anugerah Tuhan tidak akan dibatasi. Lakukan apa yang menjadi bagian hidup kita, dan pastikan libatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan pasti Tuhan akan memberikan kekuatan dan penyertaan dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang memang sudah menjadi orang yang percaya, minta tolong, berdoa kepada Tuhan, minta kepadanya kekuatan, mempercayai setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan, sehingga Tuhan mampukan memberikan kekuatan untuk mencapai tanah perjanjian yang kaya susu dan madu. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang saat ini, saudara sekalian, saya ingin sekali percaya kepada Tuhan. Ini saatnya, melalui renungan pagi hari ini, minta kepadanya, minta untuk bisa menyadari perlunya Tuhan di dalam kehidupan kita semua, agar bisa mencapai sesuatu yang terindah menurut rancangan Tuhan, dan siap untuk menerima visi dari Tuhan. Inilah renungan yang bisa kita lakukan hari demi hari, langkah sepanjang waktu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan bagaimana visi Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap firman-Mu, renungan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, 1 minggu ke depan Tuhan. Tuhan sertai dalam kehidupan kami. Setiap langkah yang kami ambil, setiap langkah yang kami lakukan, biarlah semua hikmat dari visi yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan kami, ampuni kami Tuhan atas setiap segala perbuatan, perkataan maupun perasaan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan akan berikan pemulihan. Tuhan akan berikan kekuatan sehingga boleh kembali beraktivitas kembali. Bagi saudara kami, Bapak Ibu kami yang saat ini memiliki akar kepahitan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan setiap hubungan yang mungkin menjadi satu persoalan yang menyebabkan akar kepahitan tersebut. Kami berdoa Tuhan, sentuh hatinya, Tuhan akan pulihkan sehingga mereka boleh menerima visi dari Tuhan. Dan yang bergumul Tuhan, baik dalam pekerjaan, di dalam perekonomian, di dalam penghidupan, Tuhan campur tangan. Tuhan akan berikan solusi sehingga mereka menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menerima dan mencapai visi yang berasal dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.